Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian proposal saya yang berjudul Internalisasi Nilai Ukhuwah Islamiyah dalam Pembelajaran Akidah Akhlak dalam membangun moderasi beragama di SMP unggulan Nahdlatul Ummah Gending Probolinggo. Baik, pertama yaitu latar belakang masalah. Di sini ada 3 pokok. Yang pertama tantangan makro, yang dimana dinamika sosial kompleks, era globalisasi dan ancaman ekstremisme beragama di kalangan remaja. Yang kedua yaitu fokus ekosistem, yang dimana di sini yaitu tentang membahas pembelajaran akidah akhlak di SMP sebagai garda terdepan pembentukan karakter dan keimanan siswa. Yang ketiga yaitu titik intervensiasi, yaitu fokus penelitian, yang dimana di sini menanamkan nilai esensial ukhuwah Islamiyah sebagai fondasi moderasi agama. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah dalam pembelajaran akidah akhlak di SMP unggulan Nahdlatul Ummah itu. Yang kedua, bagaimana dampak internalisasi nilai tersebut terhadap pembentukan sikap moderasi beragama peserta didik. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan internalisasi nilai tersebut. Jadi ada 3 rumusan masalah, yang itu proses, dampak, dan faktornya. Kemudian yaitu kajian terdahulu dan penelitian terdahulu. Di sini ada beberapa penelitian, yaitu ada 3, yaitu Dodi, RW Saputra, Herawati, Ismatul Izzah. Dan yang terakhir penelitian ini yaitu SMP unggulan Nahdlatul Ummah, yaitu saya sendiri. Di sini lokus penelitiannya itu di MA Al-Ma'ruf bin Nasar. Yang Herawati yaitu pesantren Zaha dan Ismatul Izzah yaitu di pesantren Zaha. Fokus nilai dalam Dodi RW Saputra itu yaitu moderasi umum. Sedangkan Herawati yaitu satlogi santri, yaitu falsafah. Yang ketiga yaitu Ismatul Izzah, fokus nilainya adalah manajemen budaya religius. Apa titik perbedaannya? Yang pertama, Dodi RW Saputra itu yaitu jenjang SMA, MA, nilai moderasi makro. Sedangkan Bu Herawati yaitu konteks pesantren, bukan spesifik mata pelajaran. Yang ketiga yaitu Ismatul Izzah, yaitu titik perbedaannya adalah fokus manajemen, bukan proses pembelajaran kelas. Selanjutnya yaitu bab 2, di mana bab 2 ini yaitu tentang kajian teori ya tangga internalisasi ukhuwah Islamiyah. Di sini ada 3 pokok. Yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga yaitu moderasi sosial. Ta'aruf ini dalam artian saling mengenal, yaitu menumbuhkan kesadaran akan latar belakang sosial, budaya, dan perbedaan. Sedangkan tafahum ini yaitu saling memahami, di mana siswa itu mengembangkan empati, kepekaan sosial, dan memahami kondisi saudara seiman. Yang ketiga yaitu moderasi sosial, di mana moderasi sosial ini hasil akhir dari ukhuwah yang kuat menghasilkan sikap toleran di lingkungan majemuk. Kemudian yaitu akidah akhlak sebagai katalisator moderasi. Di sini metode akidah akhlak itu yang pertama menumbuhkan keimanan melalui uswah hasanah, yaitu keteladanan. Yang kedua ialah pembiasaan rutin. Yang ketiga adalah diskusi inklusif. Ini ada jembatannya. Jembatannya yaitu internalisasi nilai ukhuwah, yang dimana nanti bertuju ke moderasi beragama, yang yaitu tafasud jalan tengah. Itu ada 2.
menghindari sikap ekstrem atau yang disebut berlebihan. Kedua itu menciptakan harmoni beragama di lingkungan majmuk. Kemudian kerangka konsep dan penelitian. Di sini transformasi nilai uhwa. Pertama kita itu input box. Input keyboard itu maksudnya box materi, yaitu guru akidah akhlak. Gimana guru akidah akhlak itu merancang dan mencontohkan bagaimana nilai uhwa Islamiyah dalam masyarakat. Habis itu kita transfer nilainya itu ke ta'aruf. Habis ta'aruf langsung tafahum. Kemudian setelah tafahum itu ya output karakter. Tadi transfer, sekarang output karakter. Dimana yang transfer nilai itu, yang mencontohkan, yang merancang itu adalah guru. Ketika sudah output karakter, itu yang akan menjalani itu adalah peserta didik. Dimana peserta didik itu yang bisa menafsirkan sikap tawasud, toleran, dan anti ekstremisme. Kemudian yaitu bab 3, dimana di bab 3 ini adalah desain dan fokus penelitian. Pendekatan dan jenis. Di sini ada 2, kualitatif dan studi kasus. Di sini kualitatif menangkap makna kompleksitas proses secara alami, bukan mereduksi menjangka angka. Bisa debut yaitu Moleong atau Criswell. Yaitu lokasi penelitian itu di SMP Unggulan Nasatul Ummah, Kending, Probolinggo. Justifikasi lokus yaitu lingkungan sosiologis yang strategis untuk melihat transisi ekstremisme ke moderasi pada usia remaja. Alur pengumpulan dan sumber data ini yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu ada 2 yang guru akidah akhlak yang jadi aktor utama. Yang kedua itu peserta didik yang menerima nilai. Dan di situ data primer itu nanti ada observasi, praktisif yaitu pasif. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu adalah buku teks akidah akhlak dan dokumen kegiatan yang di dalam bentuk fisik. Habis itu kita lanjut ke observasi preskriptif pasif. Kemudian setelah observasi kita wawancara dalam semi struktur. Kemudian dokumentasi. Langkah-langkahnya seperti itu. Di fokus operasi lapangan itu ada 3 objek. Yang pertama, interaksi antara guru dan peserta didik. Kedua yaitu penerapan metode keteladanan yaitu uswah hasanah. Yang ketiga yaitu penerapan metode pembiasaan uhwa. Dimana yang pertama itu lokasi atau konteksnya itu saat KBM akidah akhlak di ruang kelas SMP itu dimulai. Yang kedua itu penerapannya kapan, yaitu sepanjang kegiatan pembukaan sampai inti penutup. Yang terakhir penerapan metode pembiasaan uhwa itu ya lokasi setiap awal dan akhir pembelajaran sampai selesai. Kemudian teknis analisis data. Teknis analisis data itu ada 3, yaitu kondensasi data, kedua penyajian data, ketiga penarikan kesimpulan. Kondensasi data ini adalah memilih data relevan dari transkrip dan catatan lengkap seperti strategi guru, respon siswa, indikator moderasi. Yang kedua yaitu penyajian data, di mana penyajian data itu harus naratif, deskriptif, sistematis untuk melihat pola antar variabel. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan, di mana konfirmasi makna melalui diskusi dan kembali ke lapangan hingga data jenuh. Kemudian pengecekan kebahasan temuan. Di sini ada 4. Validitas penelitian. Yang pertama kredibilitas, kedua transferabilitas, ketiga dependabilitas, yang keempat konfirmabilitas. Yang pertama yaitu kredibilitas, di mana triangulasi sumber dan teknik perpanjangan pengamatan dan juga member check. Yang ketiga yaitu transferabilitas, di mana uraian rinci konteks sosiologis.
Yang ketiga yaitu dependabilitas, yaitu seluruh proses metodologis bersama dosen pembimbing. Yang terakhir, yang keempat yaitu konfirmabilitas, yang dimana memastikan temuan murni bersumber dari data objektif lapangan, bukan subjektivitas. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.